Puji nama Tuhan. Shalom umat Tuhan. Saya percaya kita semua datang di tempat ini untuk membawa hati kita sebagai korban untuk bawa ke hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita, kita masuk ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kami ada bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. umat Tuhan katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. dengan apa kami balas Tuhan Yesus semua kebaikan-Mu. Puji dan sembah. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal saudara. Katakan, Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang telah ku terima, terima kasih Tuhan sempat Yesus. membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari umat Tuhan sama-sama bangkit. Katakan, berdiri di hadapan
Katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Umat Tuhan mengangkat suara di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Lautan berkat-Mu Tuhan, katakan berkat-Mu yang telah ku. Ini suara hati umat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Katakan, siapakah saya Tuhan Yesus? Saya hanyalah debu Tuhan, tetapi Engkau mengangkat saya. Engkau mencari dan mendapatkan saya Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Haleluya Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain pujian sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Kami sadar Tuhan, kami menyadari itu Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami umat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Kami menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, dengan apa kami balas Tuhan Yesus semua kebaikan-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, untuk selama-lamanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Amin. Kami sembah Kau. Amin. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau
Dia layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Karena Engkau hadir di tempat ini. Setiap kami mengalami kesembuhan, yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat dilepaskan dari bebannya Tuhan. Yang punya segala masalah Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan Tuhan atas setiap kami. Kami berkatakan tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini bahkan hati kami dipenuhi dengan pengurapan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Amin. Dengan takut dan gentar kami datang menyembah Kau Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Darah Yesus sucikan pikiran kami. Darah Yesus sucikan hati kami. Biarlah fokus kami hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bentengi kami Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kuat kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sanggup dan Engkau mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Putra Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang bersuka cita boleh balik samping kiri kanan. Katakan, saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Biarlah berikan senyum kita yang ceria di hari ini, di pagi ini. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Umat Tuhan disilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita berkuasa sebab Dia sudah menang atas semua perkara di bumi ini. Amin saudara. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Kita serukan nama Yesus. Kita katakan berkuasa Dia di bumi dan di surga. Haleluya. Sambil bertepuk tangan saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas
kita serukan namanya yang kudus, namanya yang berkuasa. Amin, saudara. Haleluya. Masih tetap bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan kita besar, amin. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku Maha besar, amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tak ada tandingannya, Yesus Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dia ditinggikan di tempat ini, di tengah-tengah kami. Amin. Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yeay, lebih lagi. Katakan, Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan iman katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. amin. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia tak tertandingi, dia luar biasa. Haleluya. Mulia, Yesus nama di atas segala nama. umat Tuhan katakan, Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. dengan mulut kami mau katakan, amin. Haleluya. Mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Kami bersuka cita karena Kau Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia ada di tempat ini, saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Telinga kami untuk mendengarkan apa kata-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu sangat berguna bagi kami. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Amin. Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, amin. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
kuasamu mengalir ya sikera namanya oh haleluya haleluya Yesus memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembah Tuhan, percayakah engkau akan aliran kuasa Allah? Ketika dia mengalir secara tidak kasat mata, tapi getarannya engkau pasti rasakan di hatimu. Jika hatimu terbuka sungguh-sungguh, rohmu itu tempat yang tinggi dalam hidupmu. Allah bersemayam di situ, sehingga engkau merasakan jamahannya. Waktu rohmu dijamah, jiwamu ditenangkan, yaitu pikiran, hati, perkataan, dan perasaan itu ditenangkan. Tubuhmu pasti diberkati oleh Tuhan. Bolehkah kita mengangkat dua tangan dan berkata, mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Haleluya. Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang. bukan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kita sembah Dia. Angkat suaramu jemaat Tuhan dan katakan haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Kami bersyukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pagi ini saudara ada dalam kondisi baik-baik adanya. Tetapi banyak saudaramu yang ada di Myanmar, Thailand dalam penderitaan karena dampak gempa bumi yang dahsyat. Angkat tanganmu ke surga, kita berdoa. Tuhan, selamatkan Myanmar, Thailand bagi kerajaan Allah. Tolong setiap pribadi yang ada di dalam kesedihan, dalam penderitaan. Tolong setiap keluarga yang mengalami korban tewas. Tuhan memberkati kembali dan selamatkan Myanmar, Thailand bagi kerajaan Allah.
Nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau sedang bergerak dengan cara yang dahsyat, yang kami tidak mengerti, dalam penuaian besar di seluruh dunia. Sebelum Yesus kembali, selamatkan negara itu bagi kemuliaan nama-Mu. Dan berkati dan tolong setiap pribadi yang ada dalam kedukaan, yang ada dalam penderitaan, dalam kesusahan. Tuhan juga berkati setiap negara termasuk Indonesia yang mengirimkan bantuan. Lindungi semua pribadi yang menuju ke sana. Kami percaya waktu kami lepaskan doa ini dalam kuasa nama Yesus, terobosan Injil terjadi di sana. Demi nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu. Berkati semua pribadi kami. Dan tangan Tuhan ada di atasnya. Urapi hamba-Mu, sembunyikan ia di balik hadirat-Mu yang dahsyat itu, sehingga kedahsyatan Allah itu yang ditunjukkan, agar setiap pribadi yang lemah pasti dikuatkan, yang ada dalam penderitaan pasti dilepaskan, yang ada dalam kekurangan pasti diberkati, yang ada dalam sakit penyakit pasti disembuhkan. Mujizat Allah dinyatakan. Lepaskan setiap orang yang terikat dengan dosa dan kedagingan, dan selamatkan mereka. Demi nama Yesus kami tolak semua pekerjaan kuasa si jahat. Kami patahkan kekuatannya. Demi nama Yesus kami tolak keluar. Dan darah Yesus bungkusi kami. Dan hadirat Allah melingkupi ruangan ibadah ini. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, shalom Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik. Saudara mungkin tidak menyadari bahwa gereja Tuhan sedang bergerak dalam misi penuaian akhir untuk penginjilan dunia. Dan gereja ini terlibat di dalamnya karena tema yang saya temui, Kristus untuk segala bangsa. Berarti kita mulai menjangkau segala bangsa lewat ruangan doa kita. Tadinya ruangan doa kita hanya 4 dinding dan kita hanya berputar di situ. Tetapi sekarang kita tembusi dinding-dinding itu untuk berdoa bagi dunia. Saudara mau berdoa bagi dunia? Oke, saya percaya waktu kita berdoa, pasti penaburannya Tuhan akan berikan. Pasti penuaiannya Tuhan akan berikan. Ketika kita tabur dalam doa, penuaian Tuhan akan lakukan. Oke, Tuhan memberkati kita. Jikalau saudara telusuri tentang medsos mengenai kondisi Myanmar, itu ada 1.654 orang korban tewas. Bagaimana seandainya itu keluargamu ada di sana? Bagaimana perasaanmu? Itu gempa bumi yang dahsyat. Dan akan ada lebih dahsyat lagi sebelum menjelang kedatangan Kristus. Gereja yang bergerak di dalam target doa, misi. Kita tidak punya seberapa kemampuan untuk menjangkau seluruh dunia. Tapi Allah sedang bergerak dalam cara Allah yang dahsyat. Memang kita tidak pernah mengerti, tetapi konsekuensi korban pasti ada. Bencana-bencana itu mungkin saya bisa sebutkan saja panggilan Tuhan untuk semua orang kembali supaya tidak bersandar kepada dunia dan kekuatannya. Ya, sebab dengan adanya kesusahan orang mulai mencari Tuhan. Tetapi seandainya orang ada dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dalam kesenangan duniawi, semua lupa Tuhan. Saya berterima kasih, Tuhan itu sangat baik. Doakan kota ini untuk misi, doakan negara ini untuk Tuhan berkati dan pakai. Ya, puji Tuhan, hari ini adalah sesungguhnya hari-hari
yang sangat jahat. Ini topik saya pagi ini. Hari-hari ini adalah jahat. Kita jumpai topik ini dan kita lihat nanti kebenarannya di dalam kitab Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Hari-hari ini adalah jahat. Di mana-mana saudara melihat berbagai kejahatan terjadi. Bahkan kejahatan di dalam ruangan terkurung pun itu bisa terjadi. Di dalam alam roh kita, pikiran kita bisa muncul hal-hal yang jahat. Dan ini adalah hari-hari terakhir menjelang keangkatan gereja. Jelas setan itu bekerja dan dia tercurah dengan kedahsyatan dari atas sebagai kerajaan angkasa ke planet bumi ini. Dan dia merasuk setiap orang sedapat mungkin supaya orang percaya pun jatuh di dalam dosa lewat kedagingan agar mereka terhilang. Dan hari-hari ini memang adalah jahat. Jauh sekali dari Tuhan. Hidup di dalam kesombongan karena rasanya hebat. Di dalam kondisi teknologi canggih ini berlomba-lomba setiap orang. Dan banyak orang mengalami juga kesusahan. Karena setiap perusahaan memilih orang-orang yang berqualified. Jadi kalau Anda orang yang kurang, Anda mungkin tertinggal, ditolak. Tapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan kita. Amin. Dimanapun kita berada, kita seperti biji matanya Tuhan. Menjadi pusat perhatian Tuhan untuk hari-hari terakhir menjelang pengangkatan gereja. Baiklah kita jumpai kitab Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif atau orang yang bijaksana. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Umat Tuhan yang terkasih, jikalau kita kaji tentang kitab Efesus ini, kitab ini mempunyai sebuah tema khusus, yaitu kaya di dalam Kristus. Sebutkan kaya di dalam Kristus. Katakan kiri kananmu, kaya di dalam Kristus. Oke, saya hanya ingin bertanya pagi ini. Inginkah saudara menjadi kaya? Pasti ingin. Semua ingin menjadi kaya. Ingin menjadi kaya secara materi, ingin menjadi kaya dalam bentuk apa saja. Tetapi mari kita lihat kekayaan yang menjadi fokus Tuhan. Yang menjadi fokus Tuhan. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu haruslah kekayaan yang dilihat oleh Allah. Sebab semua kekayaan yang kita bangun di kulit bumi ini suatu hari tidak akan kita bawa apapun menuju ke dalam kekekalan. Jadi di kulit bumi ini kita diizinkan hidup dalam waktu Tuhan untuk memperkaya investasi kekal kita lewat kerajaan Allah. Jadi jikalau saudara tahu untuk membangun kesempatan yang Allah berikan dan terus mencari Tuhan, saudara sedang melipat gandakan kekayaanmu di seberang sana. Ingat baik-baik, sebab apapun gedung mewah yang engkau bangun, suatu hari engkau hanya tinggal di tempat 2 kali 1 meter. Tidak lepas dari itu. Mobil mewah yang engkau gunakan,
suatu hari ada mobil jenazah bisa menantikan engkau. Apapun degrimu, pangkat jabatan, suatu hari nama terakhir dalam hidupmu adalah almarhum atau almarhumah. Berarti manusia ini ada apa? Mau sombong apa? Kita tidak punya apa-apa. Kalau kita bisa hidup itu cuma karena anugerah Tuhan, benar? Bukan karena kelebihan. Jikalau Allah izinkan kita melihat sampai titik akhir kita di planet bumi ini untuk memasuki gerbang kekekalan, baiklah kita hidup takut akan Tuhan. Baiklah kita hidup menjauhi hal-hal yang berbau kejahatan. Yang mulai dari niat hati, dari pikiran. Dan bila kejahatan tertimbun di dalamnya, maka keluar lewat perkataan dan perbuatan. Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Ini panggilan akhir untuk semua pribadi kembali sebelum terlambat. Kembali sebelum terlambat. Katakan buat dirimu, saya harus sungguh-sungguh kembali sebelum terlambat. Mari kita perhatikan apa yang firman Allah katakan. Untuk itu kita akan melihat apa yang harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan firman Allah. Pertama, bangunlah dari tidur. Katakan kiri kananmu, bangun dari tidur. Ya, bangun. Saya harap adalah Anda pagi ini adalah pribadi-pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudari adalah orang yang sudah bangun dari tidur. Pengertian bangun dari tidur yaitu tidur rohani. Orang yang tidur rohani pasti dia juga malas mencari Tuhan. Orang yang tidur rohani dia bisa saja membaca Alkitab seminggu sekali atau datang dalam ibadah ini baru mendengar firman Allah. Orang yang tidur rohani juga dia mungkin berdoa cuma waktu makan saja. Waktu mau tidur dia hanya berdoa mungkin 5 menit. Mungkin tidak cukup lalu tidur. Awas jangan Anda tertidur. Jangan Anda tertidur. Sebab bila seseorang tidur rohani dia tidak tahu bencana yang akan datang. Dan bila orang tertidur dia tidak akan pernah tahu sesuatu yang akan terjadi, malapetaka yang akan terjadi. Dan dia anggap bahwa semua seperti biasa. Tidak demikian, di planet bumi ini tidak seperti biasa. Semua terjadi perubahan. Dan semakin terjadi perubahan-perubahan yang dahsyat menjelang keangkatan gereja. Jangan tunggu sampai bumi ini diguncang baru kita mulai berlari sungguh-sungguh cari Tuhan. Awas jangan sampai terlambat saudara. Saudara lihat apa yang terjadi di Myanmar. Oh dahsyat sekali saudara. Lalu saudara coba bayangkan kalau seandainya itu terjadi di sini. Pernah terjadi di sini gempa di atas 7 skala Richter. Dan itu hanya beberapa detik. Coba kalau itu terjadi goncangan itu 30 detik atau 60 detik atau 1 menit. Apa yang terjadi saudara? Coba saudara bisa bayangkan. Bersyukur Tuhan melindungi kita semua. Justru itu gereja Tuhan bangkit untuk berdoa. Siapakah gereja Tuhan itu? Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita semua. Jangan kita tidur. Ini waktunya bukan tidur rohani. Karena kedatangan Yesus semakin dekat dan semua alam ini sedang berubah. Sepertinya alam ini makin ganas. Badai, gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung api, banyak hal yang terjadi. Seharusnya kita sadar bahwa kita sedang menuju ke dalam kekekalan. Tanpa Yesus kita terhilang.
Ya, orang yang bebal, orang yang bodoh, dia akan terus tidur. Orang yang bodoh itu karena apa? Cuek. Cuek. Hari Minggu dengar firman Allah, tapi firman Allah tidak masuk dalam hatinya. Hanya menyedapkan telinganya saja. Dan dia tidak pernah mengalami perubahan, dia cuek. Dan orang yang bodoh ini gampang ditipu oleh setan. Sehingga saudara berpikir ini jalan yang benar, tapi sebenarnya ujungnya awas, itu ada maut. Sesungguhnya firman Allah telah ingatkan kita dengan begitu tegas, supaya kita belajar membuka mata melihat tentang apa yang Tuhan mau. Dan orang yang membuka mata melihat adalah orang yang sudah bangun dari tidur. Amin. Yang sudah bangun dari tidur. Tapi kalau saudara masih tidur, sesungguhnya Anda tidak bisa menyelamatkan dirimu. Mungkin begitu terkaget gedung itu sudah runtuh. Bagaimana kalau ada di apartemen sekian tingkat, saudara? Ya, seorang ibu katakan buat saya, Pak Pendeta, saya punya rumah sekian 6 tingkat dan saya di tingkat atas sekali. Lalu saya bilang, ibu kalau ada terjadi goncangan gempa bagaimana? Dia bilang, Pak Pendeta kalau terjadi saya hanya berserah buat Tuhan. Mending saya masih di atas. Kalau di tengah pasti tertimbun. Itu pikirannya. Tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu sungguh tahu melindungi umatnya. Selama engkau dekat dengan Tuhan, karena engkau membangun kehidupan rohanimu untuk dekat dengan Tuhan, itu sudah cukup untuk menarik Tuhan memberikan perhatian khusus dan tanggung jawab ilahi di atas perjalanan hidupmu, sebab Allah mempunyai rencana dengan hidupmu. Dan jikalau Allah mempunyai rencana dengan hidupmu, tanggapilah itu dengan serius dan katakan buat dunia no, tapi Yesus yes, saya mau ikut Tuhan. Amin. Sehingga saudara menjadi pribadi yang kuat, bukan orang yang tidur rohani.
Memang terkadang di dalam ruangan seperti ini, dalam ibadah pagi, kalau saudara tidak tidur baik, saudara bisa datang di sini, dan kalau pengkhotbahnya juga bicara itu monoton saja, saudara bisa tertidur. Saya harap saudara tidak seperti seorang ibu yang pernah saya berkhotbah tempo dulu. Saya berkhotbah dan saya katakan, siapa yang mau masuk surga? Katakan amin. Semua katakan amin. Angkat tanganmu. Lalu saya sengaja bertanya, siapa yang mau masuk neraka? Katakan amin. Angkat tangan. Hanya seorang ibu katakan amin. Kenapa? Dia tertidur, saudara. Jadi kalau saudara tertidur, saudara tidak pernah mengerti apa-apa. Benar? Saya harap semua kita pagi ini bangun dan sehat secara rohani. Katakan amin. Oke, kemudian yang kedua, kita perhatikan yang kedua. Dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari orang mati. Katakan kiri kananmu, jangan mati sebelum mati. Jangan mati sebelum mati. Apa tujuan ini? Maksudnya jangan mati rohani sebelum mati jasmani, pasti neraka. Benar? Jangan mati rohani sebelum mati jasmani, pasti binasa. Justru itu jangan mati sebelum mati. Ya, firman Tuhan datang kepada kita pagi ini, bangkitlah dari orang mati. Pengertian orang mati, orang yang sungguh terkubur di dalam lumpur dosa. Jadi mereka lakukan dosa, mereka tidak pernah pahami bahwa ini berbahaya. Ini mereka ibarat orang buta. Buta tidak bisa membedakan. Sehingga saudara anggap suasana itu tetap sama saja, gelap, nyaman, tidak ada apa-apa. Ini berbahaya. Setan paling suka menina bobo setiap manusia di dalam kebutaan rohani. Justru itu jikalau kita perhatikan 4 penjuru dalam doa peperangan, saya dapati 4 penjuru utara, selatan, timur, barat. Secara khusus timur dan barat. Timur itu dia menyerang kita dengan apa? Terang yang palsu. Dia menipu banyak orang. Sehingga terkadang orang percaya pun diseret. Satu keluarga datangi saya dan dia katakan, Pak Pendeta, tolong saya Pak. Saya punya anak ini, anak yang tua ini kalau mamanya bicara dengan dia lihat mamanya seperti dia lihat lain orang dan dia tidak ngomong. Begitu, ayo coba bicara. Waktu dia bicara, suaranya seperti nenek tua. Suaranya serak. Dan dia berbicara sesuatu yang tidak kena mengena. Mengapa? Anak ini dirasuk oleh setan. Keluarga ini, satu keluarga datang buat saya kemarin. Pasalnya, karena pemimpin keluarga ini, kepala keluarga ini sakit. Dan akhirnya keluarga beritahukan dia bahwa, oh ini engkau begini selalu, bagaimana bisa menghidupi rumah tanggamu. Mari, ada satu orang yang bisa berobat dan pakai doa. Pakai doa juga saudara. Ya, lalu dia pergi. Lalu kemudian orang ini pakai baju adat, lalu buka Alkitab di kitab Daniel. Saya tidak tanya lagi kitab Daniel pasal berapa, ayat berapa. Lalu dia baca Alkitab, lalu dia pakai lada, biji lada untuk tekan di kuku. Sakit. Nah, ini ada penyerangan setan. Padahal ini setan sedang menipu manusia untuk setan serang manusia. Ini saudara perhatikan saudara. Jadi pakai Alkitab juga. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya kondisi keluarga ini ada dalam kondisi demikian.
mulai merasa penyerangan setan setiap hari. Suasana rumah mulai tidak aman, rasa takut. Hadirat setan kalau turun, masuk ke dalam satu ruangan, itu ada perasaan takut. Tapi kalau hadirat Tuhan beda, ada damai sejahtera. Itu saudara bisa bedakan, benar? Dan kita harus tahu tentang hal itu, saudara. Ya, banyak orang percaya tidak mengerti. Karena tidak tahu sebab mereka mengalami kebutaan rohani. Dan akhirnya mereka bisa pergi saja ke dukun. Kemudian dukun itu pakai Alkitab, dan ini Alkitab hanya sesuatu yang sifatnya menipu. Supaya tahu ini benar, lalu berdoa juga pakai nama Tuhan. Padahal setelah itu ada mantra di balik itu. Dan keluarga ini sedang ada dalam kondisi seperti itu. Umat Tuhan yang terkasih, saya percaya Tuhan akan memberkati engkau ketika engkau bangkit dan memang sudah bangkit dari mati rohani atau terkubur dalam lumpur dosa. Jangan sampai kita membiarkan diri ada di sana, kita sedang mati dalam dunia kehidupan rohani secara berdosa. Kita mati, melakukan tidak pernah tahu bahwa itu dosa karena buta rohani. Jadi mati itu saya sebutkan ibarat kita mengalami buta rohani. Sudah tidak tahu lagi, tidak pernah melihat jalan yang baik. Dan semua yang engkau lakukan cuma ada di situ, padahal engkau tidak tahu itu membawa engkau ke dalam kebinasaan. Kemudian apa kata Efesus lagi dalam ayat yang berikut, kita lihat yang ketiga. Kristus akan bercahaya. Kristus akan bercahaya. Berarti ini adalah sebuah janji Tuhan bagi orang percaya. Namun janji itu adalah melalui sebuah proses. Seperti pengudusan itu sebuah proses yang harus kita terima lalu kita lakukan dengan sungguh-sungguh cari Tuhan untuk membawa kita kepada pengudusan dan kesempurnaan hidup. Jadi sebuah proses. Ada seorang pria dengan beberapa temannya. Mereka ingin untuk rekreasi dengan kapal, tapi mereka tidak tahu bahwa kapal itu sebentar akan tenggelam. Nah, waktu kapal itu tenggelam, banyak orang yang tenggelam, hanya tinggal satu orang pria. Dia terselamatkan karena dia bisa pegang alat yang dimana dia bisa mengapung, tapi dia dihanyutkan oleh arus dengan begitu kuat sekali. Akhirnya dia menuju ke sebuah pulau kosong. Pulau tanpa penghuni, tanpa ada hewan atau binatang di sana. Dan kemudian dia ada di sana dalam kondisi begitu sedih, putus asa, kapan dia bisa kembali ke keluarganya. Tapi dia terus membangun usaha bisa mempertahankan hidup dengan makan buah-buahan, sayur-sayuran di situ yang dia bisa makan. Lalu dia membangun gubuknya dengan jerami dan dia bisa bernaung di situ. Nah, satu hari ya dia tertidur waktu malam hari, tiba-tiba gubuk itu terbakar karena dia buat api unggun dan gubuk itu terbakar habis. Dia marah sekali dan dia bilang, Tuhan, engkau terlalu kejam. Saya menderita, teman-teman saya semua banyak yang tewas. Mereka mati tenggelam, saya diselamatkan tapi saya ada dalam penderitaan seperti ini, kapan saya bisa kembali? Dan kemudian karena dia lihat gubuk itu terbakar, dia sedih, dia marah Tuhan. Dia marah Tuhan dan kemudian pagi itu ada sebuah kapal yang tiba di situ. Dan kapal itu mendekat. Dan kemudian dia bertanya kepada nakoda itu, bagaimanakah kapal ini bisa mendekat ke sini? Dan nakoda itu katakan, semalam kami lihat itu ada asap. Jadi kami pikir ada kapal yang tenggelam. Kami segera menuju ke situ malam dan pagi ini baru tiba, cukup jauh perjalanan. Dan akhirnya dia terselamatkan. Dia bersyukur. Saya mau katakan,
Terkadang proses Tuhan kita tidak pernah mengerti. Terkadang kita kritisi Tuhan, terkadang kita marah Tuhan. Terkadang kita marah, kita tidak suka. Tetapi kita belum melihat di akhir, di ending dari perjalanan itu apa yang Tuhan siapkan. Firman Allah katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencananya. Katakan kiri kanan, engkau terpanggil dalam rencana Allah. Mungkin sekarang kau ada dalam proses, mengalami banyak masalah. Tapi pastikan hari ini bahwa engkau terpanggil dalam rencana Allah yang maha kuasa, yang rencananya tidak pernah gagal. Dia ada di tengah kita, amin. Terkadang proses Tuhan membuat kita marah Tuhan, kita tidak suka. Kita berkata, Tuhan saya sudah melayani, saya bekerja. Kenapa saya alami ini Tuhan, kenapa? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah melihat endingnya. Tetapi satu hari waktu kita lihat endingnya, keberkatan Allah yang dahsyat, pelayanan yang besar, kita bisa lupa semua yang lalu waktu kita diproses. Amin. Saya harap saudara melihat hal ini dengan baik. Janji Tuhan tetap janji Tuhan. Apapun juga selama Anda hidup benar, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Tuhan pasti menjawabmu. Cuma waktu Tuhan itu bukan waktu saya. Terkadang waktu saya ini itu membuat saya sendiri kecewa. Lalu saya marah Tuhan. Itu karena saya mau supaya saya menemukan waktu yang saya ingini. Bukan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Sehingga kita bisa belajar bersabar, menanti. Memang katakan kalau dalam penantian itu tidak enak. Saudara pernah tunggu satu barisan yang panjang untuk Anda mendapat giliran? Apalagi kalau saudara ada dalam kondisi sangat mendesak. Pasti saudara tidak tahan, cepat. Ya, tetapi penantian kepada Tuhan, waktu Tuhan pasti menolong kita. Sebab Dia mau memakai hidup kita. Kata Kristus akan bercahaya atas kita, berarti Tuhan punya rencana untuk memakai setiap pribadi kita. Saya pernah konselin dengan berbagai orang yang sudah senior sekali dan kondisinya hanya di tempat tidur, tapi masih bertahan. Yang masih muda sana sebentar celaka sudah mati, sebentar penyakit kanker kena sudah mati. Tapi yang orang yang lebih tua ini di tempat tidur masih hidup. Saya duduk dan saya pernah berpikir, lalu saya pernah bertanya. Lalu saya katakan, Bapak, kalau Bapak masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu memberi kesempatan untuk pergunakan waktu yang masih ada yang Tuhan percayakan. Dan ia katakan apa yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan percayakan. Bapak memang tidak bisa lagi ke gereja dengan baik. Tidak bisa lagi melayani. Ya, justru itu yang muda-muda semasa masih ada waktu, layanilah Tuhan. Jangan tunggu sampai terkapar baru bilang beta mau melayani. Mungkin terlambat. Ya. Dan saya katakan begini. Di tempat tidur Bapak bisa melayani Tuhan. Dikatakan apa itu? Doa syafaat. Doa syafaat. Di tempat tidur berdoa untuk semua gereja Tuhan. Berdoa untuk semua hamba Tuhan. Berdoa untuk semua orang percaya. Dan berdoa untuk keselamatan dunia. Waktu saudara naikkan doa syafaat, setiap kali doa syafaat dinaikkan, itu kepercayaan Allah diberikan. Sehingga saudara masih ada. Justru itu umat Tuhan, jangan lupa setiap orang yang sudah tidak bisa melayani dengan maksimal. Anda punya kesempatan pergunakan waktu yang ada, bisa berdoa syafaat. Setiap hari. Setiap hari, amin. Pagi, siang, malam berdoa terus di hadapan Allah. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memberkatimu.
Bahkan dia katakan buat saya, teman-teman saya yang masih muda, itu semua sudah pergi, tinggal saya sendiri. Nah, kenapa? Tuhan masih percayakan. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan mau pakai setiap pribadi kita. Jangan engkau lemah, jangan engkau putus asa, jangan engkau katakan dirimu, oh saya ini tidak layak. Jauh lebih baik jikalau katakan saya tidak layak daripada berkata saya layak, karena ada dasarnya kesombongan, saudara, ditolak Tuhan. Saya tidak layak supaya dengan ketidaklayakan itu saya mencari Tuhan. Dan Tuhan tolong saya untuk bisa melayani Dia. Pakailah hidupku, katakan buat Dia. Katakan buat Tuhan, saudara katakan kiri kanan, pakailah hidup orang ini, pakailah hidup saudara ini, katakan. Dan saya percaya Tuhan mau memakai setiap pribadi kita, amin. Sebab ini hari-hari yang jahat. Bangun dari tidur, bangkit dari orang mati, dan biar Tuhan bercahaya di atas dirimu. Amin. Kita tundukkan kepala di hadirat Allah. Saat teduh kita ambil buat Tuhan, dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sewaktu saya belajar dan duduk di kaki Tuhan dalam setiap persiapan khotbah, biasanya Tuhan sering konfirmasi juga pujian buat saya. Pujian ini kiranya memberi saudara kekuatan dan saudara lepas dari segala hal yang melemahkan engkau, bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat engkau, tidak memandang engkau dengan ekor mata atau memandang engkau dengan ekor mata, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Selama hatimu benar, Tuhan menghargaimu. Engkau ada di dalam rencana spesial bagi Tuhan. Jadi setiap pribadi kita, jangan pernah kita mengiming-iming jabatan besar, dalam jabatan kudus Allah baru itu dipakai Tuhan. Tidak. Ketika saudara melayani seperti biasa saja. Karena semua pelayanan kita buat Tuhan yang sama. Semua itu mulia. Semua itu berharga di mata Tuhan. Bahkan jikalau saudara setia dengan yang kecil, tetap setia. Allah mempercayakan yang besar pada suatu hari untuk melayani Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kita bangkit berdiri di hadapan Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan, Tiada yang tak berkenan di hadapan
Dia ciptakan kau, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan Dia disalib untuk tebus dosa kita. Sungguh hidupmu, amin. sangat berharga. Oh, bulu yang Tergulai takkan dipatahkannya. dipatahkannya. Dia akan Jadikan indah, sungguh lebih berharga. sungguh yang telah pudar. Yang tak pudar, Takkan akan dipadamkannya. dia Dia akan akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Tahukah saudara, setan paling membenci kita. Setan paling membenci manusia. Justru itu dia membangun kubu-kubu penyelamatan yang palsu. Dalam bentuk roh-roh kegelapan yang bekerja. Dengan jubah-jubah kebenaran yang sesat. Kita jumpai hari-hari terakhir. Tetapi dengar baik mengapa setan membenci kita manusia. Sebab satu-satunya yang dijadikan berdasarkan gambar dan rupa Allah adalah manusia. Setan tidak dijadikan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Berarti engkau berharga. Engkau berharga. Jangan ada pikiran yang mendiskreditkan dirimu. Bahwa engkau punya pendidikan cuma apa, pekerjaan cuma apa. Dengar baik. Engkau berharga di mata Allah. Engkau berharga di mata Allah. Karena semua yang dinilai secara dunia akan lenyap. Haleluya Yesus. Jikalau engkau tahu engkau berharga mata Allah, mari angkat tanganmu dan berkata, Haleluya. haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah Terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Oh, bulu yang tergulai akan dipatahkannya. Dia akan jadi. Amin. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang. Bangkit jadi terang bagi Allah. Katakan, bulu yang tergulai, bulu takkan dipatahkannya. dia akan Jadikan indah, sungguh lebih, lebih berharga. sungguh Tubuh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. dia akan jadi Jadikan terang untuk kemuliaan. kemuliaan. Yes, bulu yang tergulai. Bulu yang tergulai
Hari ini Tuhan memanggil engkau. Haleluya Yesus. Jikalau engkau melihat di tengah keluargamu, Haleluya. di tengah teman-temanmu, di tengah engkau bekerja di kantor, engkau ibarat bulu yang terkulai yang tidak akan dipakai. Jangan terobsesi kepada pandangan dunia. Lihat, Tuhan punya rencana dengan engkau. Hari ini engkau belum tahu apa jadinya, tapi besok ada dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memproses engkau untuk bangkit, semakin naik, dan Amen. Tuhan semakin Haleluya. dipermuliakan. Amen. Dan hari ini mungkin engkau diproses dalam berbagai masalah, tetapi dengar, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Amen. Tuhan Haleluya, siapkan untuk Yesus. terang Allah itu terbit lewat Haleluya. berbagai masalah yang engkau lalui. Haleluya. Panggil dia hari ini, Haleluya. panggil dia, panggil dia, Yesus. panggil dia. Haleluya Yesus. Haleluya, Yesus. haleluya, haleluya, panggil dia, panggil dia. Yesus. Mungkin engkau adalah pribadi yang sudah tidak dianggap. Engkau seperti sampah. Engkau seperti sampah. Tapi di hadapan Allah engkau berharga. Engkau berharga. Tuhan membawamu kembali. Haleluya. Izinkan Allah menjamamu. Yesus. Datang buat dia dan berkata, Tuhan, inilah aku. Yesus. Utuslah aku untuk misimu. Haleluya. Amin, 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 amin. Sementara menyembah dia, menyembah dia, menyembah dia. Haleluya. Yesus. Saudara yang mau datang ke altar, silakan langsung keluar saja. Mari datang ke altar Tuhan. Mari datang ke altar Tuhan. Amin. Yang datang dalam kondisi sakit, punya masalah, Tuhan memanggilmu. Yesus. Tuhan memanggil engkau sekarang. Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan. Oh, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, glory buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan mereka berlutut di altar Tuhan. Mari silakan datang saja, maju saja saudara. Amin, amin. Tuhan sedang memproses engkau lewat berbagai masalah, lewat berbagai kondisi yang saudara alami. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Engkau belum tahu hari ini jadimu seperti apa, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Ada lagi, datang saudara-saudara. Datang saja, datang saja, datang saja. Datang saja. Datang saja. Iblis tidak bisa menghambat ibadah ini. Datang saja buat dia. Berlutut di bawah kakinya. Amin. Haleluya. Saya mintakan hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan, majelis gereja. Amin. Amin. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus. Amin. Pastikan waktu engkau ikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan menunjukkan kuasa. Sialah bahasa Maria Gloria Lamando. Haleluya. Haleluya. Semua berdoa, semua berdoa. Anda berharga. Saudara berharga, sangatlah berharga bagi Tuhan. Amin. Bangkit hari ini, jangan lemah. Tuhan percaya atasmu. Terima kasih buat Roh Kudus. Amin. Hamba-hamba Tuhan boleh berdoa buat mereka. Majelis gereja boleh berdoa buat mereka. Oh.
kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak Amin. disembah. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Disembah. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara berdoa buat keluargamu. Saudara berdoa untuk perlindungan bagi keluargamu dan keselamatan bagi keluargamu. Setiap pribadi angkat suara berseru, Tuhan ingat orang tua saya, Tuhan ingat papa dan mama saya, Tuhan ingat kakak dan adik saya. Tuhan selamatkan anak-anak kami, Tuhan tolong keluarga kami, sanak saudara kami. Oh Roh Kudus, Engkau ambil alih khusus saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Sekarang kita berdoa buat keluarga kita masing-masing, saudara. Untuk keselamatan jiwa. Saudara mulai berdoa, berdoa. Di mana saja saudara berada mulai berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa, amin, 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 amin. Tuhan sayangi mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan pelihara mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Terima kasih buat Roh Kudus. Kekuasaan Tuhan diperlihatkan. Setiap pribadi dijamah dan diberkati. Tangan Tuhan menyertai, menjamah. Dan Tuhan biar Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh Roh Kudus, sentuh pribadi yang berdoa, Tuhan memberkati dia. Biar dia berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dia berharga bagimu. Haleluya. Yesus, sebut nama itu. Yesus. Yesus, panggil dia. Panggil dia. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dia berharga Tuhan. Bawa dia Tuhan. Dia akan diubah sebelum kau kembali menjadi pribadi yang Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus, hadirlah saat ini sama. Jamaah. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati jamaah dalam kuasa nama Yesus.
Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang labudan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami terbeban untuk kota dan pulau Ambon ini. Amin. Haleluya. Selamatkan banyak jiwa. Amin. Sebelum Engkau kembali Tuhan. Ya Bapa. Daerah Maluku Tuhan lindungi dari hal-hal yang mendahsyatkan. Kiranya Indonesia ada di bawah kepaksaan-Mu Tuhan. Amin. Dilindungi dan diselamatkan. Amin. Kami percaya misi-misi terakhir ada banyak hal yang terjadi. Ada berbagai bencana yang datang. Kami pun tidak pernah tahu. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau sedang bergerak untuk membawa banyak jiwa kembali kepada surga. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, pakai misi yang Engkau percayakan buat kami. Ketika Engkau taruh di hati hamba-Mu tema tahun ini Kristus untuk segala bangsa. Dalam nama Yesus, lewat doa-doa dari ruangan kami yang begitu kecil, mengalir kuasa Allah ke seluruh dunia. Dan Tuhan bergerak dalam jamahan-Mu. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu memberikan jaminan bahwa doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan jamah semua pribadi, terutama setiap keluarga jemaat-Mu. Sehingga semua pribadi datang buat Tuhan sebelum terlambat. Demi nama Yesus, berkat ini terjadi. Dan itu terjadi. Dan sungguh itu terjadi. Dan sungguh itu terjadi. Bagi semua keluarga diselamatkan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Mari kita akan mengambil persembahan. Dan mari siapkan kantong-kantongmu untuk memberi dengan ikhlas kepada pekerjaan Tuhan. Kita perlu sebuah lift ya. Dan ini masih dalam pergumulan. Sehingga gampang menolong orang-orang yang berkesusahan ketika masalah fisik tidak bisa naik 126 tangga. Mereka bisa gunakan lift. Tuhan memberkati. Oke, pujian silakan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu
memberkati jemaat Tuhan dengan persembahan yang saudara berikan kepada pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita tenang sebentar, kita dengar pengumuman Hari minggu Selasa berjalan. ada Komsel Kaum Muda di area masing-masing, jam 7 malam. Jangan lupa hadir jika mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ada juga ibadah kaum wanita hari Selasa di tempat ini pukul 6 sore. Buat para wanita terpuji, jangan lupa hadir. Bagi yang mau mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, sempatkan waktumu untuk bergabung dalam ibadah kesembuhan ilahi di tempat ini hari Rabu pukul 7 malam. Dan yang tidak sempat hadir, boleh mengikuti secara live streaming lewat channel YouTube kami. Hari Kamis ada ibadah House Family di area masing-masing. Jangan lupa hadir jam 7 malam. Hari Jumat ada ibadah doa dan puasa pukul 6 sore di tempat ini. Wajib diikuti oleh para pelayan. Jangan lupa untuk kaum muda, ada ibadah kaum muda hari Sabtu pukul 7 malam di tempat ini. Hadir dan rasakan jamahan Tuhan. Bagi para orang tua, jangan lupa membawa anak-anak dalam ibadah sekolah minggu di lantai 2 jam 9 pagi, bersamaan dengan ibadah raya di tempat ini. Sekian pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, tim multimedia, terima kasih. Anda akan jadi lebih kreatif ke depan dalam mengembangkan misi ini ya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan izinkan engkau 1 minggu lagi untuk memasuki perjalanan hidup ini dengan tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dari hatimu katakan sesuatu buat dia. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah. Aku atasku melimpah, Kebajikan kebajikan kemurahan selalu selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya. Amin. Aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Kau. Ku puji ku sembah, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. kekuasaan Tuhan terjadi di atas umat-Mu. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, Tuhan tetap setia lindungi umat-Mu. Amin. Haleluya. Sehingga dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menyelamatkan. Tangan Tuhan menyertai. Tangan Tuhan membimbing. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang solid untuk misi yang Tuhan percayakan.
Dan hamba percaya di atas setiap doa mereka kuasa Allah itu dinyatakan. Tuhan sembuhkan yang sakit, pulihkan setiap pribadi, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, dan berkati yang berkekurangan. Jamah secara khusus keluarga-keluarga umat-Mu yang hari ini mungkin sakit, mungkin lemah karena faktor usia dan lain-lain. Tangan Tuhan ada di atas mereka. Dan hamba percaya selalu ada mujizat. Amin. Yesus membuat mujizat. Amin. Yesus ada di tengah umat-Mu Haleluya. untuk menyatakan kemuliaan-Mu sampai keribaan usaha pekerjaan bisnis anak-anak-Mu tetap menjadi sasaran berkat Tuhan. Amin. Sekalipun di tengah kondisi ekonomi yang mengalami kondisi yang kurang baik, tapi umat-Mu tetap diberkati. Umat-Mu tetap diberkati. Setiap pribadi umat-Mu, setiap pribadi keluarga yang telah menyumbangkan sembako untuk berbagi kepada jemaat-Mu yang berkekurangan, yang memerlukan, yang akan diatur oleh Departemen Sosial. Demi nama Yesus, Tuhan lihat hati mereka. Mereka yang memberi tidak tampil, tapi Tuhan kenal pribadi mereka. Apa yang mereka kerjakan dalam usaha, dalam toko mereka, dalam pekerjaan mereka, menjadi sasaran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya mujizat selalu nyata. Dan Tuhan ada untuk memberkati umat-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Tuhan tetap berperkara untuk pembangunan bait-Mu ini. Setelah lebaran ini, para mandor dan para pekerja akan mulai bekerja kembali. Tuhan, kami akan selesaikan bagian depan. Tuhan tolong kami, dan kami minta sebuah lift, dan kami percaya Tuhan mempunyai waktu khusus bagi kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Sebab gereja ini punya-Mu Tuhan, bukan punya kami tapi punya Tuhan. Lakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami yakin Tuhan pasti ditinggikan, Tuhan pasti dipermuliakan. Dan di atas setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, ada kemuliaan Shekinah Allah. Bahkan di dalamnya ruangan ini ada kabut Tuhan yang memenuhi, sehingga setiap ibadah akan berlimpah dengan pelayanan kuasa. Akan terjadi mujizat, kelepasan terjadi, setan diusir, kemiskinan ditolak, sakit penyakit dihancurkan, dan mujizat-mujizat dinyatakan. Dan setiap umat-Mu bertumbuh menjadi kaya di dalam kebenaran Allah, dan mereka sungguh diperkaya dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba percaya Tuhan sudah menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga minggu ini adalah minggu jaminan Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, dan biar menyelamatkan semua keluarga kami yang belum diselamatkan. Kami serahkan kota ini dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan daerah Maluku dalam perlindungan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jangkau dunia ini Tuhan sedang bergerak dengan cara-Mu. Kami tidak pernah mengerti, tapi satu hal kami yakin, Tuhan sangat mengasihi setiap jiwa. Bawa mereka sebelum terlambat ya Tuhan. Dan misi gereja ini diletakkan dalam urapan Allah Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami telah menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu di akhir ibadah ini. Dan persembahan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar waktu umat-Mu akan kembali ke dalam rumah tangga keluarga mereka. Sepasti Tuhan menyertai mereka datang. Sepasti itu juga Tuhan menyertai mereka waktu kembali. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menutup ibadah pagi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah salam dan berkat Tuhan. Kiranya kelimpahan kasih karunia dari Allah Bapa melindungi, menyertai engkau. Dan kiranya damai sejahtera oleh Yesus Kristus menguasai hati dan pikiranmu, sehingga engkau dibawa ke dalam target misinya. Dan kiranya damai sejahtera oleh Allah Roh Kudus yang hadir memberikan saudara kepastian iman bahwa engkau adalah milik Tuhan, dan engkau adalah anak-anak Allah yang tidak ditinggalkan Bapa surga.
surgawi. Terpujilah nama Tuhan. Berkat ini turun di atas setiap umat Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kekal selamanya sampai Maranatha Yesus kembali. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan shalom.